Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Melanjutkan cerita Sinden Pengabdi Setan dari Dio Seta. Dan ini adalah part ke-6 dan ke-7, yang berarti episode terakhir dari cerita Sinden Pengabdi Setan ini. Nah, yang belum mendengar part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Lalu bagaimana cara Dana dan Cahyo mengalahkan para sinden pengabdi setan ini? Baiklah teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Bayaran untuk mendapat kesaktian secara cepat tidaklah murah. Ilmu hitam mampu memuaskan nafsu penggunanya untuk menuntaskan dendam, mendapatkan kekuasaan, menaklukkan dan mendapatkan hal duniawi yang mereka inginkan. Banaspati, sosok bola api ilmu hitam yang melayang-layang di atas desa, hadir di sini dengan perintah Mbah Jurib, yang menuruti perintah Nyai Lindri hanya karena hawa nafsunya. Ular siluman yang terikat dengan keris pusakanya juga telah bersiap menyerang warga desa. Tidak cukup dengan itu, Mbah Jurib juga memanggil sosok roh, pocong, hingga makhluk yang seharusnya sudah tenang di alam sana, seolah dia mengerahkan segala ilmu yang ia bisa kali ini. "Bah, kamu sudah gila ya? Kamu gak sadar bayaran atas ini semua?" teriak Cahyo mencoba memperingatkan. "Sayangnya aku tahu semua sudah terlambat." Aku tidak peduli. Selama Nyai Lindri ada di sampingku, apa saja aku lakukan, balas Mbah Jurib dengan wajah yang sudah berubah drastis sejak sebelumnya. Wajahnya benar-benar seperti seseorang yang kehilangan akal. Ia seperti ketakutan dan putus asa, seolah sangat takut kehilangan Nyai Lindri. "Ingat Mbah, kamu masih punya anak istri yang setia menunggumu di rumah," teriakku yang masih berusaha menyadarkan Mbah Jurib. Wajah Mbah Jurib terlihat bingung. Mungkin ia teringat sekilas tentang keluarganya. Namun sepertinya itu tidak berarti dibanding hawa nafsunya terhadap Nyai Lindri. Warga desa terlihat ketakutan dengan apa yang mereka lihat saat ini. Seseorang yang mereka mintai tolong untuk menyelesaikan masalah ini kini berbalik ingin membunuh mereka semua. Bagi Cahyo, mungkin menghadapi Banaspati itu tidak sulit. Tapi seandainya Cahyo mengalahkan Banaspati itu, Mbah Jurib akan memanggil kembali Banaspati untuk melawan Cahyo. Itu artinya akan ada nyawa lagi yang ditumbalkan. "Biar kami yang menjaga mereka. Selesaikanlah masalah ini." Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Tidak hanya itu, aku merasakan kehadiran banyak sosok yang mendekat. "Pak D!" teriak Gendis tiba-tiba kepada sosok yang ada di belakangku. "Gendis, kamu ngomong sama siapa?" tanya ayah Gendis. "Mereka datang Pak, warga hutan belakang yang kemarin nolongin kita," teriak Gendis. "Benar, aku ingat mereka. Mereka adalah warga hutan belakang yang kemarin menyelamatkan kami. Kali ini mereka hanya menampakkan diri pada Gendis. Mungkin mereka tidak ingin membuat warga desa lain panik." Seseorang yang Gendis panggil dengan sebutan Pak D itu tersenyum dan mengangguk ke arahku. Walau dengan wajah pucat yang menyeramkan, ia seolah memberi isyarat agar aku tidak perlu khawatir. Aku pun membalas senyumannya dan pergi meninggalkan mereka yang sudah berbaur dengan warga desa yang masih hidup. "Cahyo, kita selesaikan," ucapku. "Warga desa? Sudah ada yang menjaga mereka." Cahyo menoleh ke arah warga desa dan segera mengerti maksudku. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa dan melemparkannya ke sebuah lahan kosong. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah.
Mbah Jurib terlihat panik. Ia tidak menyangka ilmu andalannya bisa dihentikan semudah itu oleh Cahyo. Aku pun segera menerjang Mbah Jurib, sementara Cahyo mencoba menahan ular siluman dan makhluk yang mendekat ke arah warga. Keris itulah yang kuincar. Aku tahu Mbah Jurib bisa memanggil berkali-kali siluman ular dengan bantuan keris pusaka di tangannya. Keris kami berdua pun beradu. Sebuah dentuman terdengar dari peraduan kedua pusaka yang saling menunjukkan kemampuannya. Ada kalimat doa yang kubaca setiap keris kami beradu. Tidak satu pun serangan dari keris kami mengenai salah satu dari kami. Hanya pertarungan sengit dengan saling mengadu pusaka yang terjadi saat ini. Bukan tanpa alasan. Sebisa mungkin aku tidak ingin melukai Mbah Jurib. Beruntung ilmu bela diri Mbah Jurib tidak sehebat yang aku perkirakan. Aku bisa menghindari setiap serangannya bila hati-hati. Sampai akhirnya Mbah Jurib sadar dengan hilangnya satu persatu sosok ular siluman yang sebelumnya ia panggil. "Brengsek, apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Aku tidak menjawab dan terus menyerang kerisnya sambil membacakan kalimat doa. Hingga akhirnya runtutan doa yang kubacakan selesai. Mbah Jurib melompat mundur dan memperhatikan kerisnya. "Sudah selesai, Nan?" tanya Cahyo. Aku mengangguk. "Pusakaku, pusakaku!" teriak Mbah Jurib dengan panik. Dukun cabul, sekarang pusakamu itu tidak lebih dari seonggok besi karatan," ledek Cahyo. Mbah Jurib membacakan berbagai mantra, namun percuma. Aku sudah berhasil memutihkan pusaka itu. Sekarang, keris pusaka yang terikat dengan sosok roh ular siluman itu sudah tidak lebih dari besi berbentuk keris biasa. Mbah Jurib melihat sosok roh yang ia panggil. Namun, sebagian dari mereka sudah menghilang ditenangkan oleh doa Cahyo dan sebagian lagi tidak berani mendekat. "Sudahi saja Mbah Jurib, sudah nggak ada lagi ilmumu yang bisa kau gunakan," ucap Cahyo. "Bertobat Mbah, Tuhan Maha Pengampun. Mungkin saja ada cara untuk menebus dosa-dosa Mbah Jurib," tambahku. Mbah Jurib semakin panik. Ia menoleh kepada Nyai Lindri dan Nyai Lindri membalasnya dengan tatapan yang melecehkan. Mbah Jurib pun tidak dapat berkata apa-apa. "Sudah Nan, gantian kita urusin sinden-sinden yang suaranya seperti kaleng rombeng ini," ucap Cahyo. Aku setuju dengannya. Sedari tadi mereka nyinden dengan suara yang aneh. Aku yakin itu adalah kutukan. Seandainya tidak ada batu dari langgar Watu Bumi itu, mungkin sudah ada beberapa dari kami dan warga desa yang mati. Aku menggenggam keris Raga Sukma di tanganku dan bersiap menyerang Nyai Lindri yang sudah tidak memiliki pertahanan. Belum sempat kerisku mengenainya, muncul seseorang yang menahan seranganku dengan tongkatnya dan menatapku dengan kesal. Ia adalah seseorang yang dipanggil dengan Nyai Jiwonto, sinden tua yang kuduga adalah pemimpin dari mereka semua. "Lindri, aku bunuh satu." "Mas Danan, awas!" teriak gendis dari jauh. Terdengar suara Mbah Jurib yang menerjangku dari belakang menusukkan kerisnya ke tubuhku, dan gendis yang mencoba memperingatkanku. Aku lengah. Keris kosong itu menancap di punggung bahuku. Darahku pun mengalir. Beruntung ini hanyalah tusukan kecil. Rupanya Cahyo berhasil menahan Mbah Jurib dari belakang sebelum kerisnya menusuk dengan dalam. Cahyo tidak mau mengambil resiko dan menghantam Mbah Jurib hingga tidak sadarkan diri. Aku tidak menyangka, tanpa kekuatannya pun ia masih bertingkah senekat ini. Aku melihat Nyai Jiwonto tersenyum dan kembali ke samping Nyai Lindri. Lalu terdengar suara Nyai Jiwonto nyinden dengan suara yang aneh. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang terucap setelah itu. Namun, seketika aku merasakan sesuatu mencoba menguasai alam pikiranku. Aku menatap kepada Cahyo. Ia juga seperti menahan sesuatu. "Lagu ini
ada yang tidak beres dengan lagu ini, teriak Cahyo yang akhirnya terjatuh sambil menutup telinganya. Aku menoleh ke arah ayah gendis. Dia masih menggunakan batu itu. Namun, gema dari batu itu tidak berefek dengan tembang ini. Sebaliknya, sebagian warga sudah teriak kesetanan seolah ada yang mempengaruhi pikiran mereka. Roh dari belakang hutan berinisiatif merasuk ke tubuh warga desa. Aku tahu mereka melakukan itu untuk membantu warga desa mengendalikan dirinya. Wanasura! Cahyo berteriak memanggil sosok kera pelindung hutan Wanamarta untuk masuk ke dirinya. Namun tidak berhasil. Sebaliknya, Wanasura juga terlihat gelisah. Mataku terasa panas. Ingatan mengerikan mulai masuk ke pikiranku. Rasa sakit seperti saat tergantung pada seutas tambang kurasakan, seolah mengambil nyawaku sedikit demi sedikit. Aku tahu ini adalah perasaan Nyai Lindri saat memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan menggantung dirinya di gerbang desa. Matanya menatap lurus ke sebuah rumah yang pernah ia tinggali, rumah Baskoro. Aku mendengar Cahyo terus berteriak. Entah penglihatan apa yang ia rasakan. Namun aku tidak berkutik. Aku seolah hampir kehabisan nafas merasakan semua yang terjadi padaku. Lalu terdengar suara tembang mendekat dari arah gerbang desa. Suara tembang itu seolah menyentuh detak jantungku. Aku mengenal suara ini. Seketika pengaruh tembangnya Jiwonto tidak lagi menguasaiku. Aku menoleh ke arah suara itu. Dan sudah ada beberapa orang memasuki desa. Itu adalah Naya, Sena, dan teman-teman dari padepokan. Mas Danan! Teriak Mas Sena yang menghampiriku, sementara Naya terus bernyanyi menangkal tembang Nyai Jiwonto. Aku mencoba memulihkan diriku. Cahyo pun terlihat sudah sadar. Tembang terkutuk pepetang wengi. Tanpa ilmu pun, tembang itu bisa membuat pendengarnya kehilangan akal sehat, ucap Mas Sena. Nyai Jiwonto terlihat kesal. Ia memberi isyarat kepada sinden lain untuk mengelilingi kami, termasuk Mas Sena dan Naya. Ini tidak akan mudah. Masing-masing sinden ini membawa berbagai kutukan. Namun, sebelum mereka melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok yang merubah raut wajah sinden-sinden itu. Sebentar lagi, pagi akan datang. Seketika, sinden-sinden pengabdi setan itu menghilang satu persatu ke dalam kegelapan. Mereka menatap kami dan warga desa dengan tatapan mengerikan, seolah memastikan mereka akan kembali lagi. Urusan kita belum selesai, ucap Nyai Jiwonto yang segera meninggalkan kami di gelapnya malam yang hampir bersanding dengan cahaya pagi. Mas Danan gak apa-apa? Naya menghampiriku setelah melihat darah mengalir dari punggungku. Luka tusukan kecil Naya, gak apa-apa, balasku. Naya obatin dulu ya, ucapnya sambil membantuku untuk berdiri. Aduh, sakit. Terdengar suara Cahyo merintih kesakitan. Segera Mas Sena menghampirinya dan mengecek apa yang terjadi padanya. Aku melihat Cahyo menoleh ke arah Mas Sena. Gak bisa, yang ngobatin harus Naya, teriak Cahyo. Seketika aku mencopot sandalku dan melemparkan tepat ke wajahnya. Mulutmu itu bisa-bisanya, ucapku. Cahyo pun hanya nyengir dan kembali berdiri. Ya, namanya juga usaha, Nan. Mas Sena hanya menggeleng melihat tingkah laku Cahyo. Namun aku tahu, setelah pertarungan tadi, tubuh Cahyo juga pasti tidak sesehat yang ia tunjukkan. Aku menoleh ke arah warga desa. Roh-roh yang sebelumnya menjaga mereka berpamitan bersamaan terbitnya matahari yang menyelamatkan kami. Naya, tadi yang kamu nyanyiin tembang apa? Tanyaku. Naya hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaanku. Kok senyum-senyum sendiri? Bukannya dijawab? Tanyaku lagi. Lah aku mau jawab juga lucu. Orang yang ngajarin lagu itu Nyai Kirana, ibunya Mas Danan, balas Naya. Aku kaget mendengar jawaban itu.
Nyai Kirana sudah tahu tentang adanya sinden-sinden yang menggunakan cara-cara menyimpang. Mereka mengabdi pada sosok lembut yang bisa memberikan pengasihan. Makanya Nyai Kirana mengajarkan lagu itu, cerita Naya. Nyai Kirana dan murid-muridnya jarang sekali ada yang menonjol di setiap pementasan karena ada sinden-sinden lain yang terlihat lebih mempesona. Aku mengingat wejangan-wejangan selama aku tinggal sama ibu. Memang aku tahu ibu sering bercerita tentang itu. Namun pada zaman aku kecil, penggunaan susuk, minyak pengasihan, dan mustika adalah hal yang biasa dilakukan. Kalau kamu segitu dekat dengan ibu, kenapa kita nggak saling kenal ya? Tanyaku. Lagi-lagi Naya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menyelesaikan pengobatannya untuk lukaku. Mbak, jangan sering-sering senyum, nanti masnya baper, ledek Cahyo. Sandalku masih sisa satu loh Jul, milih tak lempar kemana ini? Balasku. Ke pohon pisang depan aja, siapa tahu jatuh satu, balas Cahyo. Aku hanya menggeleng sambil mengenakan sandalku lagi. Sementara Naya pergi meninggalkanku mengganti air dari baskom yang ia gunakan untuk membersihkan lukaku. Lah kamu gak peka-peka. Dia itu berharap kamu sendiri yang ingat tentang dia, malah pakai nanya, jawab Cahyo. Gimana tahun Jul, namanya juga lupa, pasti gak inget lah, balasku. Ya bener juga sih, balas Cahyo menyetujuiku. Tapi gak gitu maksudnya. Aku berdiri menutup mulut Cahyo, memaksanya menghentikan obrolan ini. Bila dilanjutkan, aku tahu perbincangan Cahyo akan menjurus kemana. Mas Danan gimana? Parah lukanya? Tanya Jatmiko yang menghampiri kami. Enggak mas, enggak apa-apa. Maaf ya mas, kita belum bisa beresin permasalahan ini, ucapku. Mas Jatmiko menghela nafas. Kami sudah lihat perjuangan Mas Danan dan Mas Cahyo. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin sampai seperti ini. Justru kami mau tanya, apa yang kami warga desa bisa bantu agar saat sinden-sinden itu muncul lagi, kami tidak hanya menjadi beban, tanya Mas Jatmiko. Aku bertatapan dengan Cahyo. Sepertinya ia yang ingin menjawab pertanyaan Mas Jatmiko. Kami harap warga desa bisa memperkuat iman dan ibadahnya Mas Jatmiko. Walaupun mungkin tidak bisa menghardit kutukan-kutukan sinden itu, setidaknya tidak akan muncul Baskoro dan Bajurip yang lain yang mudah termakan hawa nafsu, jelas Cahyo. Mas Jatmiko menghela nafas dan mengangguk. Ia sadar bahwa warga desa dan dirinya masih kurang dalam hal itu. Mas, nanti saya ajak pemuka agama dari desa saya ke sini ya. Kita perkuat iman dan ibadah kita bareng-bareng, ucap Mas Sena yang menghampiri kami. Terima kasih Mas Sena, saya akan sampaikan kepada warga. Setelah adanya kejadian-kejadian ini, seharusnya warga desa mulai sadar, ucap Mas Jatmiko yang segera meninggalkan kami dan menemui warga desa. Sekarang bagian kita, Jul. Gimana cara kita melawan sinden itu kalau mereka muncul lagi? Tanyaku. Cahyo tidak langsung menjawab, namun ia melemparkan lirikan matanya ke arah Naya. Mata lawan mata, sinden lawan sinden, ucapnya. Ngawur kamu? Enggak, enak aja. Enggak mungkin kita ajak Naya ngelakuin hal berbahaya, balasku. Cie, ada yang khawatir, ledeknya. Enggak gitu, tapi dia orang biasa. Melihat sosok lain yang gak kasat mata di tempat tadi aja, Naya gak bisa. Tapi jujur, kamu terselamatkan sama tembangnya Naya tadi kan? Ucap Cahyo. Iya sih. Mas Sena mendekat ke arah kami, seolah ingin ikut mencari solusi atas permasalahan ini. Kalau kalian membutuhkan Naya, saya coba bantu. Ada teman-teman juga yang jaga dia, biar dia dibantu sinden lain juga, ucap Sena. Naya mau bantu kok, ucap Naya yang tiba-tiba muncul dari belakang Mas Sena. Tapi Nay, gak apa-apa Mas Danan, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau ternyata Naya punya kemampuan buat ngebantu Mas Danan, berarti Naya sudah diberi titipan untuk melaksanakannya, ucapnya. Aku menatap Naya.
Ia mengatakan hal itu seolah tanpa beban dan tanpa rasa takut sama sekali. Aku pun menghela nafas dan terpaksa menyetujui rencana ini. Kata Pak D, sinden-sinden itu juga punya jago lain, Mas. Gendis tiba-tiba muncul menghampiriku. Yang dimaksud Pak D mungkin adalah salah satu roh yang tadi menyelamatkan warga desa. Jago? Maksudnya apa, Gendis? Tanyaku. Itu loh yang tadi bawa tombak melawan Mas Cahyo. Jawabnya polos. Mungkin maksud Gendis, selain Joko Garu, sinden-sinden itu juga memiliki pengikut lain yang melindungi mereka dan akan menjadi lawan yang menyulitkan untuk kami. Lebih baik Mas Dana dan Mas Cahyo beristirahat di padepokan saja. Kita siapkan rencana di sana, dan nanti sebelum gelap kita kembali ke sini. Ajak Mas Sena. Kami pun setuju dan segera berpamitan dengan warga desa yang juga segera kembali ke rumahnya masing-masing. Aku harap mereka mengingat pesan kami tadi dan bisa mempersiapkan batin mereka sebelum kembalinya sinden-sinden itu. Padepokan terlihat cukup ramai. Sepertinya anggota mereka sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Aku memutuskan untuk membersihkan diri dan beristirahat, memejamkan mata sejenak untuk memulihkan kondisi tubuhku. Sepertinya Cahyo juga sama. Beberapa hari ini terasa begitu berat. Semoga saja pertemuan dengan sinden-sinden itu berikutnya adalah akhir dari kutukan ini. Nak, bangun nak. Iya Bu, sebentar lagi. Ibu sudah masak sayur lodeh, keburu dingin. Mendengar ucapan itu, aku segera memaksa membuka mataku agar tidak ketinggalan memakan sayur lodeh favoritku buatan ibu. Tapi seketika aku sadar, sepertinya aku bermimpi. Mungkin saja aku memang kangen dengan ibu. Lah kok malah tidur lagi? Sontak aku duduk dan menatap seorang wanita di dekatku. Aku mengusap mataku dan memastikan apa yang kulihat bukan khayalan. Ibu? Tanyaku. Benar, itu adalah ibu. Dia tersenyum seolah ingin memberiku kejutan. Kok ibu bisa ada di sini? Tanyaku. Belum sempat menjawab, Cahyo muncul di depan pintu sambil membawa piring yang sudah berisi lauk. Ya biarin toh, kan akhirnya bisa makan sayur lodeh istimewa, gak kalah dari buatan bule, ucapnya sambil mengunyah. Alah, giliran makanan aja cepet kamu, balasku. Perasaan ibu gak enak pas nanya ke Pak Le, katanya kamu ke desa ini. Pak Le cerita tentang sosok yang kamu hadapi saat ini. Jadi ibu khawatir, cerita ibu. Iya, tapi ibu gak usah kesini, bahaya, balasku. Anak kok mau ngatur orang tua? Percaya gak percaya, orang tua bisa menjadi sekuat apapun demi melindungi anaknya, jawab ibu. Aku tersenyum dan ibu malah mengusap rambutku layaknya seorang anak kecil. Aku sedikit malu ibu melakukan itu di depan Cahyo. Tapi tatapan Cahyo sepertinya merasa iri dengan apa yang dilakukan ibu kepadaku. Enak gak sayur lodehnya? Tanya ibu kepada Cahyo. Enak bude, ini mau nambah lagi. Enak aja, aku belum. Makanya bangun cepet, mandi, jangan malas-malesan, ledek Cahyo. Danan emang gitu bude, kalau nggak diburu-buru senangnya di kasur mulu. Enak aja, fitnah lebih kejam daripada fitnah. Aku melempar bantalku kepada Cahyo. Namun ia begitu cekatan menghindar demi melindungi sepiring nasi di tangannya. Ibu hanya menggeleng melihat kelakuanku dan Cahyo, seolah dia merasa tidak ada yang berubah dari kami sejak masih kecil hingga sekarang. Aku segera mencuci muka dan menuju ruang makan di padepokan Sena. Terlihat ibu sedang asik berbincang dengan Naya, seolah mereka sudah akrab dengan Naya. Ibu terlihat menunjuk ke arahku, namun Naya terlihat tersenyum tersipu menanggapi ucapan ibu. Entah apa perbincangan di antara mereka, namun kejadian ini benar-benar merubah perasaanku semenjak semalam. Mas Danan? Benar, itu ibu Mas Danan, tanya Mas Sena. Iya mas, kenapa? Nggak pantas ya? Ibunya cantik,
anaknya kucel gini, potong Cahyo. Asem kamu Jul, masih aja, ucapku. Mas Sena pun ikut cair dengan perbincangan kami. Lah coba kamu ngaca, tuh bangun tidur, gak mandi, mukamu kayak gimana coba, tambah Cahyo. Ya iya sih, abis ini mandi, tak ajak Naya, ucapku. Sembarangan, tak bilangin ibumu loh. Ajak Naya buat nyuciin piring selama aku mandi. Curigaan aja sih, balasku. Cahyo hanya melengos dan melanjutkan makannya. Ngapunten yo mas, danan kalau ada ibunya balik kayak anak kecil lagi, bisik Cahyo pada Mas Sena. Siang ini terasa berbeda dari biasanya. Sepertinya masakan ibu benar-benar merubah moodku hari ini. Tepat setelah selesai mandi, kami segera berkumpul di pendopo untuk berdiskusi tentang maksud kedatangan ibu dan tentang cara kami menghadapi sinden itu lagi. Ibu dapat kabar dari teman-teman sinden yang lain, ucap ibu membuka pembicaraan. Dari berbagai sanggar dan padepokan, beberapa sinden mendapat perintah untuk berkumpul di suatu tempat. Aku sudah curiga, pasti ada hubungannya dengan kemunculannya Jiwonto yang memimpin sinden-sinden abdi setan kemarin. Ada seorang sinden yang menolak. Ia ingin bertobat, melepaskan susuknya, dan tidak menuruti perintah dari empunya lagi. Tapi tiba-tiba wajahnya menua dan kulitnya penuh dengan sisik. Ia datang ke desa Kandimaya meminta pertolongan pada ibu dan menceritakan hal ini. Aku membayangkan bagaimana tersiksanya sinden itu. Namun itu jalan terbaik. Lebih baik ditolak oleh seluruh manusia di dunia dibanding ditolak di tempat terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Maksud Bude, ada kemungkinan mereka akan datang ke sini membantu sinden-sinden demit itu, ucap Cahyo. Ibu mengangguk. Nyai Jiwonto pernah datang ke desa Kandimaya. Beruntung saat itu kami sudah pernah mengalami masa-masa sulit, sehingga tidak ada yang tergoda untuk bujuk rayunya. Saya yakin setelah ini teman-teman dari Padepokan Ki Joyo Talun juga bisa bangkit menjadi lebih besar dengan jalan yang benar, ucap ibu. Mas Sena menggenggam tangannya saat mendengar kata-kata ibu. Aku merasakan niatnya untuk mengembalikan kejayaan padepokan ini yang merupakan warisan dari ayahnya. Nyai, mohon bimbingannya untuk Naya. Mungkin dia akan ikut menghadapi sinden-sinden abdi setan itu lagi nanti, ucap Mas Sena. Ibu mengangguk. Tidak cuma Naya, semua sinden di tempat ini harus ikut. Mereka harus bisa membedakan seni sejati dengan sihir atau mantra yang bersembunyi di balik sebuah seni budaya, ucap ibu. Ibu, tapi terlalu berbahaya. Semakin banyak orang awam di sana, semakin banyak kemungkinan korban yang jatuh, protesku. Apa mudah memotong kertas yang jatuh dengan sebilah pedang? Tanya ibu. Aku menggeleng. Tentu saja susah. Sama seperti saat ini, kamu melawan sesuatu yang menurutmu tidak mudah dikalahkan dengan pertempuran. Tidak mungkin kamu melawan suara dengan pukulan atau bilah keris. Aku mulai mengerti maksud ibu. Namun tetap saja aku merasa khawatir. Apa rencana ibu? Tanyaku. Ibu menatap ke arah kami semua. Kita adakan pementasan wayang semalam suntuk di desa. Sontak aku terperanjat. Aku tidak pernah terfikirkan rencana seperti ini. Bu, kita tidak sedang bercanda kan? Ucapku. Ibu tersenyum. Tembang yang dinyanyikan Naya akan terus berkumandang semalam suntuk bersama sinden yang lain. Aku tahu maksudnya. Dengan ini, tembang terkutuk sinden itu tidak bisa lagi menyerang kami. Sena, maksud saya Ki Sena akan menggunakan batu dari Langgar Watu Bumi sebagai dodogan. Aku segera sadar dengan ini. Suara kutukan sinden itu tidak akan bisa membunuh warga dengan gema yang dihasilkan. Lakon yang dimainkan akan menuntun warga desa untuk lebih sadar dengan perbuatan mereka pada Nyai Lindri. Dan semoga saja bisa membuka mata mereka. Aku, Sena, dan Cahyo saling menatap. Tidak pernah terfikirkan olehku cara semacam ini.
Pantas saja banyak desa yang menggunakan acara pentas wayang untuk menangkal kutukan. Salah satunya karena di setiap pementasan wayang ada pesan yang disampaikan yang bisa menguatkan iman dan membawa kebaikan bagi penontonnya. Aku semakin kagum dengan ibu. "Bude, kok bisa kepikiran rencana brilian seperti ini?" tanya Cahyo. "Ini ide Mas Bisma, ayahnya Danan dulu. Dia sudah pernah mengalahkan Nyai Jiwonto sebelumnya," cerita ibu. "Ibu yakin kalian lebih hebat darinya?" Beberapa mobil pick-up dan kendaraan yang membawa peralatan pementasan berbondong-bondong masuk ke desa. Warga desa terheran-heran melihat kedatangan kelompok itu. Terlihat Pak Pram dan Jatmiko menghampiri Sena yang mengatur teman-temannya untuk menurunkan peralatannya. "Mas, ini ada apa, Mas?" tanya Pak Pram. "Iki apa, Sena? Tenda? Panggung?" Jatmiko pun juga bingung. "Iya, Pak. Tepat setelah matahari terbenam, kita akan mengadakan pentas wayang semalam suntuk," jelas Sena. Mas Jatmiko dan Pak Pram bingung. Namun Sena segera menjelaskan bahwa ini adalah ide dari ibunya Danan. Menurutnya, pementasan wayang kali ini akan membantu Danan dan Cahyo untuk menghadapi sinden-sinden pengabdi setan itu. "Mau ada pementasan wayang? Asik! Berarti Gendis bisa ngelihat Mbak Naya nyinden ya?" tanya Gendis dengan begitu semangat. Sena mengangguk sambil mengelus kepala Gendis. "Sana, kasih tahu yang lain, jangan sampai ada yang gak nonton ya," perintah Sena pada Gendis. "Siap, biar Gendis yang ngasih tahu warga desa," ucapnya dengan sumringah. Aku menghampiri Pak Pram dan Jatmiko yang masih terlihat bingung dengan persiapan dadakan ini. Hanya tersisa beberapa jam hingga pementasan ini harus dimulai. "Tenang saja Mas Jatmiko, kali ini kita pasti berhasil," ucapku dengan penuh percaya diri. Bagaimana tidak, kali ini bukan cuma Cahyo, tapi ada kelompok pementasan wayang Sena dan ibu yang membantuku. Tidak pernah aku merasa sesiap ini. "Lalu apa yang harus kami bantu untuk pertempuran nanti malam, Mas?" tanya Jatmiko. Cahyo menghampiri Jatmiko dan menepuk pundaknya. "Malam ini tidak ada yang namanya pertempuran, adanya pementasan," ucap Cahyo yang begitu bersemangat. Wajah Jatmiko masih terlihat bingung. Namun setelah melihat aku dan Cahyo yang begitu yakin, dia pun memilih untuk percaya kepada kami. Dia berinisiatif mengumpulkan warga untuk membantu mempersiapkan pementasan. Mendengar kabar tentang pementasan, sekumpulan perempuan di desa pun terlihat begitu antusias. Mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di rumah mereka dan mengajak yang lain untuk membuat suguhan nanti. "Mas, terima kasih geh. Sudah lama desa ini tidak ada acara pementasan. Selama ini kami hanya merasakan rasa takut setelah kejadian sebelumnya," ucap salah seorang ibu di desa yang melewati kami. Aku pun tersenyum mendengar ucapan itu. Sebuah ide sederhana yang diutarakan oleh ibu ternyata membawa dampak yang sebesar ini untuk warga desa. Bahkan sebelum pementasan ini dimulai sama sekali. Mengetahui teman-teman Sena dan warga sudah sigap untuk mempersiapkan pementasan, aku dan Cahyo mencari tempat untuk menyendiri. Kami mempersiapkan batin dan tenaga kami sembari memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar semua permasalahan bisa benar-benar berakhir malam ini. Di tengah meditasiku, aku mendengarkan suara nyanyian yang begitu merdu. Suara yang begitu menenangkan, seolah menemani warga desa yang sedang berpacu dengan waktu. Suara tembang yang selama ini membawa mimpi buruk untuk mereka, kini membuat perasaan mereka semakin tenang. Aku bisa menebak dengan jelas siapa yang melantunkan tembang ini. Ada yang senyum-senyum sendiri, ledek Cahyo. "Biarinlah, orang suaranya memang bagus kok," balasku. "Suaranya yang bagus atau nayanya yang bagus?" Cahyo tidak menghentikan ledekannya.
Nasibku yang bagus bisa ketemu dia. Akhirnya ngaku juga, tawa Cahyo. Udah puas? Tanyaku. Puas banget, balasnya sambil tertawa puas. Cahaya matahari mulai meredup. Di bawah senja yang memerah, aku melihat sebuah panggung yang megah berdiri di tengah lapangan desa. Sebuah kain poster dipasangkan pada sebuah baliho bambu dengan lukisan tangan sederhana. Pementasan wayang semalam suntuk dalang Ki Joyoseno. Aku sudah bisa membayangkan akan sekeren apa pementasan ini. Apalagi saat ini warga mulai berbondong-bondong menghampiri panggung yang tengah prosesi pengetesan suara. Dalang Sena itu lebih bagus loh dari Ki Joyo Talun, gak ngebosenin. Iya, sebenarnya almarhum Ki Joyo Talun juga bagus, tapi sedikit kaku. Rupanya sudah cukup banyak juga warga yang mengenal Sena sebagai dalang. Dan beruntung warga juga menyukai permainannya, sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan warga. Ki Joyoseno, gak nyangka kamu punya nama panggung yang keren, ucapku pada Sena yang sudah bersiap di belakang panggung. Iya Nan, aku tetap pengen ngebawa nama bapak di setiap pementasan. Semoga saja lewat pementasan wayangku, penonton hanya mengingat kehebatan bapak dalam berwayang dan bisa melupakan tingkah buruknya di masa tua, jawab Sena. Cahyo tersenyum mendengar ucapan Sena. Setidaknya Ki Joyo Talun punya prestasi yang tidak terbantahkan, Sena, ucap Cahyo. Apa itu mas? Mendidik anak sehebat kamu, ucap Cahyo. Sena pun tersenyum. Seketika aku merasakan perasaan tegangnya sudah menghilang. Kami pun berpamitan meninggalkan belakang panggung dan bergabung dengan penonton lainnya. Suara musik gamelan berbunyi, disusul suara tembang yang dinyanyikan sekumpulan sinden dari padepokan Ki Joyo Talun. Aku tahu ada suara naya di antara suara mereka. Tuh di sebelah sana, ucap Cahyo sambil menunjuk ke arah seorang sinden. Enggak, aku enggak nyariin naya kok, balasku berbohong. Lah aku nunjuk ke bude kok bisa naya sih, ucap Cahyo sambil tertawa. Sial, aku terkena jebakan Cahyo. Memang benar yang ditunjuk Cahyo adalah ibu yang sedang memantau dari samping panggung, lengkap dengan baju kebayanya. Sepertinya ia akan bergabung nanti. Hahaha, tuh Naya di situ tuh. Kayaknya dia juga nyariin kamu. Dari tadi matanya kemana-mana, tambah Cahyo. Benar, kali ini Cahyo benar-benar menunjuk ke arah Naya. Dia berias layaknya seorang sinden dengan pakaian kebaya yang anggun. Seketika aku terkesima dengan penampilannya. Saat aku memperhatikannya, sepertinya ia juga menemukan keberadaanku. Dia pun tersenyum kecil sambil menunduk malu-malu. Entah mengapa, momen singkat itu terasa begitu berarti. Batara Surya Krama, sebuah lakon yang dipilih oleh Sena untuk memulai kembali sebuah perjalanan. Seandainya Sena berhasil memukau penonton dengan lakon ini, pasti mereka akan terus mengikuti pementasan Sena dengan lakon lainnya. Sudah hampir setengah jam pementasan berjalan. Aku merasakan hawa yang berbeda. Mulai ada sosok-sosok yang mendatangi desa ini. Sudah jelas, mereka bukanlah manusia. Aku menoleh ke arah sekitar pementasan. Berbagai makhluk sudah berbaur dengan warga desa untuk menyaksikan pementasan. Awalnya aku dan Cahyo waspada. Namun setelah mengetahui yang datang adalah sosok roh dari pendopo, kami pun kembali tenang. Ada pementasan lain di pendopo, terdengar salah satu roh berbisik ke arah kami. Lebih seperti sebuah perayaan, bukan sekedar pementasan. Terdengar suara lain yang melintas. Sepertinya roh-roh itu mencoba memberitahu kami. Aku pun menatap ke arah Cahyo. Kami berpikir cukup beresiko bila meninggalkan warga desa saat ini. Namun sebagian roh di sana berkumpul di depan kami. Kami akan menjaga mereka sementara kalian pergi, ucap mereka. Rupanya bukan hanya warga desa yang merasa terganggu dengan adanya kutukan ini. Mereka warga desa dari ratusan tahun yang lalu
juga turut membantu warga desa yang saat ini sedang berusaha menghentikan kutukan sinden-sinden itu. Aku pun berpamitan dan segera bergegas menuju ke pendopo. Baru saja memasuki hutan, perasaan mengerikan sudah meneror kami dari penjuru sisi hutan. Benar ucapan roh itu. Suara pementasan terdengar dari arah pendopo. Namun, suara alunan musik yang mengalun terdengar begitu kelam dan membuatku merinding. Gila, apa-apaan ini? Ucap Cahyo yang kaget dengan apa yang ia lihat. Sekumpulan orang menari di pelataran pendopo dengan pakaian pementasan. Mereka menari seolah saling menghibur pasangannya masing-masing. Mereka manusia. Tapi bukan itu yang membuat Cahyo geram. Ia segera menyadari di atas pohon-pohon tergantung jasad manusia yang sudah membusuk tanpa kepala. Sebagian kepala mereka tertumpuk di salah satu batu besar di ujung pendopo. Tolong, ampuni kami. Suara-suara rintihan terdengar dari kepala-kepala yang teronggok di ujung pesta itu. Seketika aku teringat perjalanan kami ketika menuju Langgar Watubumi dan menemukan kepala Ki Joyo Talun dan teman-temannya. Rupanya memang ulah mereka. Cahyo semakin geram. Tenang Jul, tujuan mereka memang membuat kita kehilangan ketenangan. Jangan terpancing, balasku. Cahyo mengambil nafas sedalam-dalamnya dan berusaha meredam emosinya. Tepat saat kami mendekat, suara alunan musik berubah mencekam. Seketika semua sosok yang ada di tempat itu menatap ke arah kami. Sebagian dari mereka adalah manusia. Sayang, masnya ganteng-ganteng, tapi sebentar lagi mati. Hehe. Ledek salah seorang penari dengan wajah genitnya. Daripada mati, lebih baik sama aku. Masnya pasti senang kok. Goda salah seorang sinden yang turut memeriahkan pesta itu. Iya, jangan goblok. Kalau mati, kalian gak bisa apa-apa lagi. Salah seorang pemuda yang menjadi pasangan sinden itu menambahkan. Awalnya kami tidak gentar dan terus melangkah menuju ke pendopo. Namun tiba-tiba Cahyo berhenti dan menoleh ke arah mereka. Bukan mati yang kami takutkan, melainkan ketika kami tidak diterima lagi di sisi Yang Maha Pencipta. Setidaknya kami tahu kepada siapa kami berpulang ketika mati nanti, ucap Cahyo dengan tenang. Sepertinya Cahyo masih berharap mereka untuk sadar. Dan benar, beberapa dari mereka terlihat ketakutan. Sepertinya tidak semua menginginkan berada di posisi mereka saat ini. Ada sebagian dari mereka yang terjebak oleh tipu daya iblis. Saya tidak ingin seperti ini, Mas. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Tapi seorang wanita muncul dari arah mereka, mendesak menuju ke arah Cahyo. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, sesuatu menahannya untuk bergerak. Aku segera berlari menuju wanita itu. Namun terlambat. Sosok Nyai Jiwonto yang berada di atas pendopo terlihat geram. Ia menatap wanita itu, dan seketika mata wanita itu terbelalak. Sebuah benda memaksa keluar dari matanya hingga darah bermunceratan dari matanya yang pecah. Ampun Doro, teriak wanita itu. Kalau kalian berani berkhianat, nasib kalian akan sama seperti dia, ancam Nyai Jiwonto. Sepasang permata. Sepertinya benda itu ditanam di mata wanita itu untuk membuat dirinya terlihat cantik. Tidak lama kemudian, dia memuntahkan sebuah batu hitam dari tenggorokannya. Susu? Tanya Cahyo. Aku mengangguk. Bisa separah ini? Tambahnya. Benda itu masuk ke tubuh mereka secara tidak wajar. Mereka tidak tahu dari siapa kemampuan susu yang digunakan oleh mereka. Ucapku yang masih berusaha menenangkan wanita itu. Ia masih bernafas. Namun ia tidak berhenti menangis, menahan rasa sakitnya. Amalan penyembuhku hanya mampu menghentikan pendarahan dari wanita itu. Namun aku tidak dapat mengembalikan penglihatannya.
Ini terlalu kejam. Aku tidak bisa lagi menahan perasaanku saat ini. Semoga niatmu diterima oleh Yang Maha Pencipta. Biar kami selesaikan demit-demit brengsek ini dulu, agar tidak lagi ada manusia yang terjebak tipu dayanya, ucapku sambil menundukkan wanita itu ke tempat yang nyaman. Dia masih terus menangis menahan sakit. Namun aku tahu, jauh di dalam hatinya, dia merasa lebih tenang. Saya doakan keberhasilan masnya. Rasa sakit ini tidak sebanding seandainya saya bisa mendapatkan pengampunan dari Gusti, ucapnya sambil terisak. Aku bernafas lega mendengar ucapan wanita itu. Cahyo pun segera mengambil posisinya. Mengetahui kami sudah bersiap, sinden-sinden yang menjadikan singgasana itu sebagai pendoponya memanggil sosok yang menghadang kami. Seorang wanita berambut hitam panjang dengan baju kebaya putih lusuh. Dia menatap kami dengan seluruh matanya yang putih dan senyumannya yang melebar hingga ke telinga. Tangannya menyeret sesosok bayi yang terus tertawa dengan aneh. "Mbok Gondo, itu urusanmu," perintah Nyai Jiwonto. Aku tidak menyangka, bukan sosok pendekar yang dipanggil untuk menghadapi kami, melainkan sosok makhluk seperti ini yang mereka panggil. Suara tawa makhluk itu melengking hingga ke sekeliling hutan. Belum sempat aku membacakan doa, tiba-tiba dia melemparkan sosok berwujud bayi yang tergenggam di tangannya. Tepat ketika mendekat ke arah Cahyo, bayi itu membesar dan semakin membesar. Kulitnya menghitam, tubuhnya menjadi berbulu, namun matanya tetap putih seperti sosok wanita yang melemparkannya. "Bajang Buto, biar aku yang ajak mainan," kata Cahyo. Aku menyerahkan sosok itu pada Cahyo, sementara aku menarik keris raga sukma dari sukmaku dan menggenggamnya dengan erat. Aku tahu sosok demit wanita yang disebut Mbok Gondo ini bukan makhluk biasa. "Ono opo cah bagus?" Dia menyambut seranganku sambil tersenyum memiringkan kepalanya. Aneh, seranganku tidak bisa mengenainya. Seranganku menembus tubuhnya. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba wanita itu sudah ada di belakangku dan menggigit pundakku. Aku segera melompat menjauh. Namun, Mbok Gondo malah semakin tersenyum menatapku dengan darahku yang mengalir dari mulutnya. "Enak, lebih enak dari daging suamiku." Seketika aku merinding mendengarnya. Aku memang pernah mendengar sosok sinden yang dendam dengan suaminya. Untuk membalaskan dendamnya, ia membunuh suaminya dan menjadikannya masakan untuk dimakan oleh dirinya dan anaknya. Akhirnya, dia ditemukan mati bersama anaknya ketika akan ditangkap. "Pasti dia belum pernah nyobain sayur lodeh buatan Budenan," kata Cahyo yang masih sibuk menghindari serangan Bajang Buto. Tampaknya Cahyo benar-benar mengajak bermain makhluk itu. "Kayaknya kalau udah nyobain, ini demit pasti langsung tobat," balasku mencoba menenangkan diri. "Mbok Gondo pengikutku yang paling setia. Belum ada yang bisa mengalahkannya," ucap Nyai Jiwonto sambil tertawa terkekeh-kekeh. Namun tiba-tiba tawanya terhenti dengan sarung yang melayang tepat mendarat di wajahnya, yaitu sarung Cahyo. "Bocah kurang ajar," ucapan Nyai Jiwonto terhenti saat melihat kami sudah di hadapannya. Matanya terbelalak saat melihat tubuh Bajang Buto itu tenggelam di tanah, hanya menyisakan kepalanya berkat serangan Cahyo bersama Wanasura. Sementara sisa sukmaku masih menyisakan bayangan ketika aku menusuk wujud roh keris raga sukma tepat di titik kepala Mbok Gondo yang sudah tidak berdaya. Wajah Nyai Jiwonto terlihat tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ora mungkin," bantahnya. Tidak mau mengambil resiko, kami pun segera memulai serangan kami. "Maafin ya gendis, tempat mainmu harus mas rusak," kata Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menghancurkan pendopo kayu yang sudah berumur ratusan tahun itu.
Seketika, sosok sinden abdi setan di tempat itu segera meninggalkan tempat tersebut. Merasa kesal, mereka pun mulai melantunkan tembang terkutuk andalan mereka. Telingaku terasa sakit dan nafasku mulai tidak bisa teratur. "Cuma boleh ada satu panggung di desa ini," ucapku yang segera mengajak Cahyo untuk menarik diri. Tidak ada lagi tempat pementasan untuk mereka. Merasa kesal, mereka mengejar kami yang sedang menuju ke arah desa. Tepat saat mendekati desa, suara musik pementasan Sena terdengar semakin jelas. Saat itu juga, tembang terkutuk sinden-sinden itu tidak lagi bisa merasukiku. Para pengikut sinden-sinden itu mencoba menahan kami. Mereka membawa berbagai senjata tajam untuk menyerang. Tidak jarang dari mereka pun juga memiliki pusaka. "Biar aku saja," ucap Cahyo. Aku menoleh ke arahnya. Biasanya ia tidak mau menggunakan kekerasan untuk manusia. Namun tumben, kali ini ia maju menerjang ke arah para pengikut sinden itu. Cahyo membaca sebuah mantra dengan mengibaskan sarungnya beberapa kali. Perasaanku kali ini benar-benar tidak enak. Dan benar saja, terlihat kabut aneh menutupi orang-orang itu. Dan tepat saat aku menyusul Cahyo, bau pesing menyengat tercium hingga membuatku mual. "Sialan kamu, Jo, makin busuk aja jurusmu." "Hehe, namanya ilmu harus terus dilatih lah, masa gitu-gitu aja," balasnya bangga. "Tapi bukan ilmu yang beginian juga lah," teriakku kesal. "Tapi ampuh toh," balasnya lagi. Jurus itu memang berhasil. Tidak ada satupun orang yang berani mengikuti kami menembus kabut berbau busuk itu. Kami sampai di desa tidak jauh dari panggung pementasan. Sosok sinden kembali mengelilingi desa, melayang di atap-atap rumah. Terlihat para pemain sudah sadar dengan keberadaan Nyai Lindri, Nyai Jiwonto, dan kawan-kawannya. "Pementasan yang bagus. Tidak adil kalau hanya kalian yang menonton," ucap Nyai Jiwonto. Dia menyanyikan sebuah tembang dengan nada yang aneh. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul sosok mengelilingi warga desa. "Pocong! Itu pocong!" ucap salah satu warga desa yang tersadar. "Itu Pak, di atas pohon, kuntilanak!" Rupanya nyanyian Nyai Jiwonto memanggil sosok setan-setan di sekitar desa untuk berkumpul meneror warga desa yang mulai tenang. "Bu, gak usah takut. Dari tadi yang nonton bareng kita juga banyak," ucap Gendis dengan polos. Melihat Gendis menunjukkan keberaniannya, warga desa pun berusaha untuk tenang. Warga desa berusaha untuk menahan takutnya, walau harus menonton bersandingan dengan sosok pocong di sebelahnya. Aku tidak tinggal diam. Sebuah ajian moksa pangreksa kubacakan untuk melindungi warga desa. Setidaknya ini bisa menghalau niat jahat dari makhluk-makhluk itu. Tidak cukup sampai di situ. Tiba-tiba beberapa peralatan gamelan di panggung pecah. Obor dan lampu-lampu yang menerangi desa tiba-tiba mati. Kali ini warga benar-benar panik. Saat akan meninggalkan pementasan, warga selalu bertatapan dengan sosok pocong dengan wajah yang sudah busuk. Tangisan histeris pun terdengar dari arah pementasan. Suara seseorang mengalun dengan merdu dari atas panggung di tengah kericuhan itu. Suara yang sangat menenangkan. Itu suara Naya. Dia memberanikan diri menyanyi sendiri di tengah kericuhan penonton. Melihat keberanian Naya, warga berlari dan mendekat berkumpul ke arah panggung. Mereka menjauh dari sosok demit-demit yang meneror mereka. Sayangnya, sekumpulan setan itu ikut melayang dan berkumpul mencoba mengepung warga. Tapi kali ini, sosok roh warga desa sekitar pendopo menghadang mereka, tepat di hadapan warga. "Mereka siapa?" tanya warga desa yang masih takut dengan sosok yang mendadak muncul itu. "Mereka teman Gendis, warga desa di sekitar pendopo," jawab Gendis dengan polos. "Iya, mereka tidak berniat jahat," tambah Pak Pram, ayah Gendis. Aku tersenyum melihat usaha mereka. Tapi kami tahu
Mereka tidak cukup kuat menghadapi setan-setan yang mati dengan membawa dendam ini. Sebuah wayang dilempar oleh Sena dan menancap tepat di antara dedemit dan roh warga desa. Sosok wayang Hanuman, sang kera putih raksasa yang dapat memporak-porandakan gunung di cerita pewayangan. Cahyo menoleh ke arah Sena. Ia seperti mendapat isyarat darinya. Itu maksudnya demit alas harus patuh sama penguasa alas. Cahyo menerjang demit-demit itu seorang diri dengan menyebut dengan keras nama sahabatnya. Maksudnya sahabat gaibnya. Wanasura! Seketika suara auman terdengar ke seluruh desa. Warga desa terkesima dengan suara itu. Sebaliknya, sosok roh yang dipanggil dengan tembang sinden pengabdi setan itu merasa gentar dengan auman itu. Dengan kekuatan Wanasura, Cahyo mengamuk melibas demit-demit alas di hadapannya. Tidak mau kalah, aku segera menghampiri Nyai Jiwonto dan menghujamkan kerisku ke arahnya. Tapi tidak kusangka, ia cukup lincah untuk menahan seranganku dengan tongkatnya. Dia mengunyah sesuatu di giginya dan melepehkannya ke hadapanku. Tentu saja aku menghindar, namun ternyata itu saja tidak cukup. Saat aku menatap benda itu, tiba-tiba aku tidak mampu mengalihkan pandanganku dari benda merah aneh yang dilepeh olehnya. Sialnya, Nyai Jiwonto dengan sigap menusukkan tongkatnya yang tajam tepat di luka tempat dulu Mbah Jurip menusukkan kerisnya. Darahku pun mengalir dari bekas luka itu. Cahyo terlihat khawatir, namun ia masih sibuk dengan demit alas yang mengerubuti dirinya. Aku pun memisahkan sebagian tubuh Sukma dari ragaku. Dari jauh, aku melihat Nyai Lindri mendekat ke arah Cahyo. Aku merasakan firasat yang buruk dengan hal itu. Cahyo, hati-hati! Teriakku. Dan benar saja, Nyai Lindri melayang tidak jauh dari hadapan Cahyo. Matanya memerah dan tertawa dengan mengerikan. Sebuah tembang dinyanyikan tepat di hadapannya. Aku melihat Cahyo kesakitan menutup telinganya sambil meringkuk. Demit-demit di sekitarnya pun bersiap membalas serangannya. Aku ingin segera menolongnya, namun aku masih tidak bisa memalingkan diriku dari benda menjijikkan yang keluar dari mulut Nyai Jiwonto itu. Tiba-tiba terdengar Sena memukul dodokan dengan keras, menandakan ia ingin memulai pementasannya lagi. Namun kali ini tidak ada sinden lain di sekitarnya. Dengan semua pelataran yang tersedia, ia melanjutkan pementasannya. Ibu, Naya, dan sinden kelompok Sena berjalan dengan anggun menghampiri Cahyo. Ibu, jangan, berbahaya! Teriakku. Sudah jelas aku khawatir. Mereka hanyalah manusia biasa. Sinden-sinden dan demit setan itu bisa dengan mudah menghabisi mereka. Alunan tembang terdengar dari ibu, Naya, dan yang lain. Mereka menyatukan suara menutupi suara Nyai Lindri. Benar saja, Cahyo bisa kembali berdiri berkat bantuan dari mereka. Aku pun tidak mau kalah. Dengan segera aku menghujamkan kerisku pada tongkat Nyai Jiwonto dan melepaskan sukmaku dari raga. Dengan cepat aku menghujamkan keris raga Sukma tepat di punggung Nyai Jiwonto. Namun, apa yang terjadi? Punggung Nyai Jiwonto berlubang. Dia tidak kesakitan dan malah tertawa terkekeh. Aku kembali menusuknya, namun dia tidak merasakan apapun. Di tengah kepanikanku, tiba-tiba aku melihat Nyai Lindri melesat dengan cepat ke hadapan ibu. Dia berhenti tepat di hadapan wajah ibu. Mereka pun bertatapan, namun ibu tidak gentar sedikit pun. Sebaliknya, Nyai Lindri yang merasa kesal mengangkat tangannya dan bersiap untuk menggenggam kepala ibu. Mati kowe, ucap Nyai Lindri dengan kesal. Seketika aku panik, namun sesuatu yang aneh terjadi. Bukan kepala ibu yang berada di tangan Nyai Lindri. Sosok wanita. Aku kenal sosok itu. Tiba-tiba hujan turun perlahan membasahi desa. Haha, dia datang, Nan. Kamu panggil dia, tawa Cahyo. Tepat dengan turunnya hujan itu, kutukan yang menyerangku menghilang.
Aku bisa kembali memalingkan wajahku dan segera menjauh dari Nyai Jiwonto. Aku tidak memanggil. Bagaimana dia bisa berada di sini? "Singkirkan tanganmu yang menjijikkan dari wajahku," ucap sosok itu. Tidak mungkin aku melupakan kejadian serupa. Aku sudah tahu setelah ini wujudnya akan menjadi mengerikan ketika berhadapan dengan Nyai Lindri. Ya, dia adalah Nyi Sendang Rangu, sosok pelindung Sendang Rangu yang akhirnya mampu menghilangkan kutukan dan membersihkan dendam dari roh yang belum tenang. Tubuh Nyai Lindri terlihat bergetar. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya dari sosok mengerikan Nyi Sendang Rangu yang berada di hadapannya. Siapa kamu?" ucap Nyai Lindri. "Malaikat mautmu," jawab Nyi Sendang Rangu dengan wajah yang mengancam. Nyai Jiwonto segera menghampiri Nyai Lindri diikuti sinden setan lainnya. "Ayo Cahyo," ucapku mengajak Cahyo untuk membantu Nyi Sendang Rangu. "Sudah Nan, gak usah." Terdengar suara ibu menghampiri kami. "Tapi Bu," ucapku. Nyi Sendang Rangu menoleh ke arahku. Sekilas wajahnya berubah menjadi cantik. "Jangan membantah, ikuti kata ibumu. Ini urusan wanita," ucap Nyi Sendang Rangu yang suaranya tidak pernah gagal membuatku nyaman. "Tenang saja Nan, semua sudah selesai," ucap ibu. "Selesai gimana toh Bu?" tanyaku heran. "Sudah Nan, mundur dulu. Kalau ikut-ikutan urusan perempuan bisa repot," ucap Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo, tiba-tiba sekumpulan air besar mengguyur tubuh Cahyo seorang diri. Tidak seperti hujan ringan yang membasahiku dan yang lain. Aku tertawa. Sudah jelas ini adalah ulah Nyi Sendang Rangu. "Walah, gak bisa diajak bercanda toh," ujar Cahyo. Namun Nyi Sendang Rangu segera menoleh ke arah Cahyo dan seketika Cahyo menutup mulutnya dengan tangan. "Sekarang kita hanya penonton," ucap ibu. "Jadi ibu yang memanggil Nyi Sendang Rangu?" tanyaku. Ibu mengangguk, tapi dengan sedikit ragu. Sudah pasti jawaban ibu membuatku kaget. Aku tidak pernah menyangka ibu mengetahui tentang sosok Nyi Sendang Rangu. "Ibu harus jelaskan ini ke Dana nanti," ucapku. "Wes, kalian tenang aja. Ikuti kata siapa tadi? Nyi Sendang Rangu. Ini urusan wanita," ucap ibu. "Bude, jangan bilang Bude baru tahu namanya Nyi Sendang Rangu ya?" tanya Cahyo. Ibu tersenyum mencoba menahan tawa. Sepertinya benar, ibu mengenal Nyi Sendang Rangu tanpa tahu namanya. Sepertinya nanti aku akan mendengar cerita menarik. Sekumpulan sinden menghadapi seorang Nyi Sendang Rangu. Terlihat tidak ada satupun dari mereka yang tidak gentar dengan sosok di hadapannya itu. "Ini bukan urusanmu," tantang Nyai Jiwonto. "Kalian mencoba melukai Nyai Kirana. Itu artinya kalian mencari masalah denganku," ucap Nyi Sendang Rangu. Tangan Nyai Jiwonto tergenggam dengan gemetar. Dia sepertinya benar-benar takut dengan sosok makhluk di hadapannya. "Untuk sekarang kami mundur. Berikutnya kami pastikan tidak ada yang selamat di antara kalian," ucap Nyai Jiwonto memerintahkan semua pengikutnya. "Coba saja kalau berani pergi. Tepat saat meninggalkan hujan ini, kalian akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan kalian," perintah Nyi Sendang Rangu. "Puh!" Tidak menjawab, Nyi Jiwonto malah meludahkan ke arah Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang tidak peduli dan berpaling ke arah kami. "Nyi, mereka akan kabur Nyi," ucap Cahyo. Namun hanya dibalas dengan lirikan oleh Nyi Sendang Rangu. Masih marah dia," bisik Cahyo kepadaku. Aku sekali lagi menahan tawa. Rupanya Nyi Sendang Rangu menghampiri ibu. "Terima kasih Nyi," ucap ibu menyambut Nyi Sendang Rangu. "Kalau Nyai Kirana nggak bilang mau pentas lagi, aku pasti nggak akan datang," ucapnya. "Tenang saja, saya tidak bohong kan?" balas ibu. Belum sempat melanjutkan perbincangan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar desa. Aku mengenal suara-suara itu.
Itu adalah suara sinden-sinden abdi setan tadi. Tolong, aku tidak mau ke sana. Terlihat Nyai Jiwonto mencoba merayap masuk ke desa. Namun terlihat lengannya sudah terputus sebelah dengan luka di sekujur tubuhnya. Nyai, tolong kami. Hal yang sama terjadi pada Nyai Lindri dan sinden lainnya. Tubuhnya penuh dengan luka dan sosok-sosok mengerikan mencabik-cabik tubuh mereka. Aku sudah peringatkan, kalian mengikat perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Aku hanya mempercepat waktu kalian bertemu dengannya, ucap Nyi Sendang Rangu. Warga desa yang melihatnya terlihat gemetar. Hal itu terlihat mengerikan. Apalagi mereka tahu siksaan itu tidak akan berakhir selamanya walau zaman sudah berakhir. Aku masih merasa kasihan dengan Nyai Lindri. Dia menjadi seperti ini karena dendamnya. Namun terlambat. Dia memilih untuk mengabdi pada setan di akhir hayatnya. Setelahnya, hujan mulai berhenti. Demit-demit alas sudah tidak lagi menampakkan wujudnya. Sebaliknya, sosok roh warga desa di sekitar pendopo berubah tidak lagi mengerikan. Mereka terlihat seperti warga desa pada umumnya. Nyai, berarti roh warga desa sudah bisa tenang. Tiba-tiba Gendis datang menghampiri Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu pun menunduk menjawab pertanyaan Gendis. Aku tahu dia sangat senang dengan anak kecil yang masih polos. Belum, Duk. Masih ada pementasan dulu yang harus mereka tonton, jawab Nyi Sendang Rangu. Gendis pun tersenyum. Kami melanjutkan menonton pementasan Sena. Lucunya, Gendis menghampiri satu persatu roh warga desa yang wujudnya tidak menyeramkan. Mungkin ia tahu setelah pementasan ini mereka akan berpisah. Nyi Sendang Rangu menonton dari tempat yang tidak kami ketahui. Tapi kami tahu, saat ibu ikut mengambil posisi di panggung bersama sinden lainnya, ada angin yang berhembus seolah memberi kabar bahwa Nyi Sendang Rangu sedang menikmati pementasan itu. Pementasan benar-benar berjalan semalam suntuk. Warga desa benar-benar menikmati sisa waktu pementasan tanpa adanya rasa takut. Kini, mereka mempelajari suatu hal, bahwa rasa ketidakpedulian bisa memicu dendam yang membawa sebuah bencana. Apalagi sekarang mereka mengerti bahwa siapapun yang mengikat perjanjian dengan setan sudah dijanjikan neraka bagi mereka di akhir zaman nanti. Jadi, gimana ibu bisa mengenal Nyi Sendang Rangu? Tanyaku tepat saat pementasan usai. Dulu dia sering menyaksikan pementasan ibu, jawabnya singkat. Udah, gitu aja? Tanya Cahyo. Ibu mengangguk. Namun aku tidak puas dengan jawaban itu. Lantas, bagaimana cara ibu memanggil Nyi Sendang Rangu? Apa mantra sambara juga diturunkan ke ibu? Tanyaku. Ngawur kamu. Ibu bukan orang seperti kalian, balas ibu. Terus gimana? Tanyaku yang masih penasaran. Ibu gak memanggil, tapi ibu selalu tahu setiap ibu menyanyi banyak sosok hebat yang selalu setia menonton ibu, jawab ibu. Entah kenapa Nyi Sendang Rangu yang turun, sebenarnya ibu mengira sosok lain yang akan membantu. Sontak aku saling bertatapan dengan Cahyo. Masih ada sosok lain sehebat Nyi Sendang Rangu yang menyaksikan pementasan tadi. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meremehkan ibu. Nan, pokoknya jangan sampai bikin ibu marah, ucap Cahyo. Iyo, setuju, balasku. Pagi itu kami memutuskan untuk istirahat di rumah singgah sebelum besok kembali ke Padepokan Ki Joyo Talun. Sedangkan ibu dan yang lain kembali lebih dulu. Mungkin kami akan tinggal di sini beberapa hari sebelum kembali. Matahari sudah berada di atas saat aku terbangun. Terlihat piring-piring dan rantang yang terisi penuh sudah disiapkan untuk kami. Cahyo yang sudah terbangun lebih dulu sedang sibuk mencuci Simbah, motor Vespa tua kesayangannya. Tumben rajin, kesambet apa Jul? Tanyaku iseng. Asem, bangun-bangun malah ngeledek. Demi kepentingan negara nih, manjain Simbah dulu daripada ntar ngambek lagi pas pulang.
Haha, ya wes, aku nonton aja ya. Tidur lagi juga nggak apa-apa Nan, matamu masih sembab lo itu. Sayang, kalau tidur lagi, tak sarapan aja lah, mumpung masih anget sayurnya. Aku pun mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan lauk yang sudah disiapkan untuk kami, dan menikmatinya di teras. Monggo Mas Danan. Terlihat warga desa mulai beraktivitas seperti biasa dan berlalu lalang di depan kami. Ada 2 anak kecil mendekat dengan malu-malu ke arah kami. Gendis, Kia, kesini. Kok malu-malu gitu? Panggil Cahyo. Ada yang mau ketemu Mas. Kemarin Mas Jatmiko ngajak dia ke desa, tapi dia tetap ingin menunggu di pendopo, ucap Kia dan Cahyo. Nah kan, kalian main kesana lagi, pasti nggak izin sama bapak ya? Tanya Cahyo. Iya Mas, ucap mereka. Aku menyelesaikan makananku dan mendekat ke Cahyo. Sepertinya kami tahu siapa orang yang menunggu di pendopo. Biar aku saja yang kesana, pamitku pada Cahyo. Aku pun mampir ke rumah ayah Gendis dan ayah Kia, meminta izin pada mereka. Bukan tanpa sebab, kami dan warga desa melarang mereka bermain ke pendopo dulu, karena masih ada jasad dan kepala manusia korban-korban sinden abdi setan itu yang harus dikuburkan. Menjelang sore kami kembali menuju tempat di mana semalam terdapat pesta yang mengerikan. Sudah ada beberapa kuburan yang bertambah di sana. Sepertinya pagi ini warga telah bekerja sangat keras. Ada seorang wanita yang menunggu kami di pendopo yang sudah berantakan dihancurkan oleh Cahyo. Mbak, ayo ikut ke desa dulu, kita ngobrol di desa ya, ajakku pada wanita itu. Ia adalah sinden yang kemarin kehilangan penglihatannya karena ingin bertobat meninggalkan Nyai Jiwonto. Saya malu Mas, di sini saja saya merasa nyaman. Apalagi ada anak-anak baik yang capek-capek bawain minuman sama buah untuk saya. Belum pernah loh saya merasa setenang ini, ucapnya dengan anggun. Aku mengelus kepala Gendis saat mendengar cerita dari wanita itu. Katanya ada yang ingin Mbak ceritakan kepada kami, tanyaku. Nama saya Kandika. Dulu saya terjebak dengan tipu daya setan karena bersaing dengan sinden-sinden lain. Namun sebenarnya di tengah jalan saya sudah tersadar bahwa ini sama sekali tidak sebanding. Sayangnya saat ingin kembali bertobat, berbagai ancaman datang kepada saya, cerita Kandika. Aku mencoba meraba ke arah mana Kandika ingin bercerita. Saya hanya ingin memperingatkan Masnya, kami sinden-sinden ini hanya kaki tangan. Ada sosok lain yang memberikan kesaktian dan mengirimkan makhluk yang menjaga kami, seperti Joko Garu dan Mbok Gondo, ucapnya. Aku sudah menduga akan hal ini, tapi aku selalu berharap pikiranku salah. Memangnya kalian mengabdi pada sosok apa? Tanyaku. Kandika menggeleng. Dia sepertinya tidak tahu dengan pasti. Yang saya tahu, dia makhluk dari tempat terlaknat yang pernah ada. Dia menggunakan kami untuk bisa mengambil tempat di alam ini. Wujudnya pernah diceritakan di kitab-kitab Jawa kuno, jelasnya. Mas, berarti desa belum aman? Tanya Kia khawatir. Tenang saja, desa sudah aman. Kalian bisa main lagi seperti biasa. Mas pasti akan bertemu sama sosok itu. Yang pasti bukan di desa ini, balasku. Hanya itu yang ingin disampaikan Kandika. Walau sudah menyampaikan pesannya, dia tetap tidak mau kembali ke desa. Namun, dia sudah meminta tolong Mas Jatmiko untuk menghubungi seseorang yang akan menjemputnya. Gendis dan Kia menemani Kandika di sana, sampai orang yang dimaksud menjemputnya. Sementara aku meninggalkan mereka untuk menyampaikan ini kepada Cahyo dan bersiap ke padepokan. Ibu, rajin banget sore-sore gini dandan, tegurku sambil menepuk pundak ibu yang sedang mengenakan kebayanya. Mas Danan, rupanya itu bukan ibu. Itu adalah Naya yang sedang mencoba kebaya pemberian ibu. Naya? Maaf, kirain ibu, ucapku malu. Iya, gak apa-apa Mas Danan.
Naya yang salah nyobain kebaya Nyai Kirana sampai keluar-keluar, jawabnya dengan polosnya. Tapi nggak apa-apa Naya, kamu cantik pakai kebaya itu, ucapku yang segera buru-buru meninggalkannya untuk bertemu Sena. Sekali aku menengok, sepertinya Naya masih menatapku dari sana dengan wajah yang memerah. Aku menceritakan pada Sena tentang apa yang kudengar dari Kandika. Dia berusaha mengingat sesuatu dan mencari sesuatu dari peti milik Ki Joyo Talun. Sebuah buku. Bukan, lebih mirip sebuah kitab kuno. Sena membawanya ke meja di ruang tengah dan membukanya di hadapan kami. Semoga cerita yang ada di kitab ini tidak benar terjadi, ucap Sena. Maksudmu apa Sena? Ini kitab apa? Tanya Cahyo tidak sabar. Ini kitab turun-temurun, tapi sebenarnya kami tidak pernah mengindahkannya. Kisah di kitab ini sangat tidak masuk akal. Kitab itu menceritakan mengenai keseimbangan di alam ini. Selalu ada hal baik di antara hal buruk, dan selalu ada hal buruk di antara hal baik. Kitab ini seolah memperingatkan akan keberadaan sosok hitam yang kelak akan bangkit mengambil posisi di alam ini. Mereka adalah sosok yang memberikan keindahan pada sinden atau penari, sosok yang memberikan kesaktian pada Trah dan keturunannya, sosok yang mengikat penunggu neraka pada pusaka kuno, dan berbagai sosok yang memanfaatkan hawa nafsu manusia untuk menjadikannya sebagai alat. Seketika aku mengingat kekuatan dari Trah Brotowongso, keris Benggolo Ireng, dan sinden-sinden yang melawan kami kemarin. Sena, kami pernah melawan sebagian yang diceritakan oleh kitab itu, ucap Cahyo. Sena pun kaget mendengar ucapanku. Kami pun menceritakan semua kisah yang kami alami yang berhubungan dengan kitab ini. Melihat keseriusan kami, ibu mendekat dan menyimak pembicaraan kami. Seandainya yang diceritakan di kitab itu benar, bagaimana umat manusia bisa bertahan? Aku tidak bisa membayangkan ketika dengan mudahnya manusia menjadi pengikut mereka, ucap Sena. Menurut kitab ini, mereka akan bangkit di satu tempat yang memiliki hubungan dengan Setra Ganda Mayit, tambah Sena. Seketika bulu kuduku berdiri. Tidak mungkin tempat itu masih berada saat ini. Seandainya ada, kami tidak mungkin menghadapi makhluk dari kerajaan setan kuno itu. Ibu memegang tangan Sena dan menutup kitab itu. Ada kitab yang lebih pantas untuk kalian yakini, ucap ibu mencoba menenangkan kami. Aku setuju, tapi mungkin kami perlu mengetahui lebih jauh lagi tentang apa yang diceritakan kitab itu. Kitab ini menceritakan tentang sosok yang membuat kita khawatir. Tapi kitab ini tidak menceritakan tentang orang-orang yang sudah kalian temui dan siap melawan itu semua, tambah ibu lagi sambil menatap lurus ke arahku. Dari ucapan ibu, aku mengingat orang-orang dan sosok yang telah banyak membantuku. Masih ada Pak Le, Jagat, Dirga, Abah, Nyi Sendang Rangu, teman-teman dari Radio Tengah Malam, dan bahkan Mbah Wira dan Nyai Jambrong yang telah bertobat pun membantu kami. Cahyo pun menepuk pundakku, seolah berusaha menenangkanku. Benar, harusnya ia orang pertama yang masuk dalam hitunganku tadi. Seketika rasa khawatirku menghilang. Aku tersenyum pada ibu. Sejak kecil, ia tidak pernah gagal menghilangkan rasa khawatirku. Beberapa gelas teh hangat diantarkan oleh Naya. Aku membalasnya dengan senyuman. Namun, dalam hati aku berbicara. Seandainya aku bisa kembali setelah semua tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku, semoga kamu masih bersedia menungguku, Naya. Naya membalas senyumanku dengan anggun dan meninggalkan kami. Aku tahu, dalam hitungan detik akan datang ledekan dari Cahyo tentangku dan Naya. Namun aku tidak peduli. Setidaknya kali ini, aku kembali merasa bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan seseorang yang dekat dengan ibu dan bisa membuatku merasa nyaman. Semoga saja ada waktu untuk kami bisa berkumpul sambil menikmati teh hangat seperti ini
tanpa perlu mengkhawatirkan hal buruk yang akan terjadi. Demikian cerita sinden pengabdi setan berakhir. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini. Kita akan kembali dengan cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru. Nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kunjungi juga akun Dioseta untuk melihat cerita-cerita lainnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.